Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rakyat Ansor dan Kota Surabaya dan para peserta webinar investasi emas. Kali ini kita menyelenggarakan bekerjasama dengan PT Pegadaian, mana juga dari kami sudah menggunakan diskusi pimpinan cabang gerakan Surabaya. Alhamdulillah pagi kali ini kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi di tengah-tengah masa pandemi secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak punya alasan, tidak boleh alasan untuk bermakna-makna. Kita harus berkreasi dan berinovasi. Sebagai pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya, kita harus mampu mengimplementasikan visi dan misi sahabat ketua pimpinan cabang PP Ansor Kota Surabaya. Kali ini pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya yakni bidang MKM dan perekonomian yang biasa dikenal dengan Ansor Una Business School. Pagi hari ini juga Ansorana Business School hadir di depan sahabat-sahabat Ansor dan Banser yang bekerja sama dengan pihak Pegadaian, salah satu yang berada di Kota Surabaya. Nah, di tengah-tengah kita secara daring sudah ada dua narasumber, satu narasumber dari Pegadaian yaitu yang pertama adalah Nur Ayamto SPG selaku Deputi Bisnis Area Surabaya 2 itu Pegadaian. Yang nomor dua, narasumber dari internal pimpinan cabang Gerakan Pemuda Surabaya yakni mantan Arif Hafid aku ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Surabaya. Kali ini kita persilakan dulu dan juga pimpinan cabang Gerakan dan memasuki bidang MKM dan perekonomian. Ini yang pertama yang nama Taufik yang merupakan wakil sekretarisnya sahabat ini. Oke, sahabat-sahabat dan peserta webinar, ini kita langsung saja untuk mendengarkan atau menyimak ilmu dan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Nurhayam. Pak Nur Hayam PDNSI saya Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Nur. Baik, assalamualaikum Bisa di copy, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan, keluarga besar ini. Apa GP Ansor namanya ini ya, Mas? Saya tadi nggak dengar sama sekali MC-nya, mungkin mic-nya yang agak dekat, tapi yang sebelahnya sangat jelas. Tapi enggak apa-apa. Oh, iya. Oke, Ya, tidak mungkin mengurangi rasa saya hormat belum saya. sarapan, Pak Nur. Jadi suaranya kurang jelas. Boleh tahu sinyalnya MC pengaruh. Masnya siapa? Mas yang pakai baju putih, peci putih siapa? Mas siapa? Oh, ini Mas Taufik. Mas Ustadz Taufik. Iya. Sebelahnya yang ganteng gagah. Masya Allah, saya Denny, Pak Nur. Oke, Mas Denny. Terima kasih Mas Denny dan Mas Taufik atas kesempatannya diberikan saya. Baik, saya akan sedikit bincang-bincang saja, bagi-bagi hadiah ya. Mas Taufik, saya izin untuk share screen.
Ya, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Faris Arif ya, selaku Ketua Fisik IP Ansor Kota Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Kayaknya tadi saya melihat sejenak beliau ganteng sekali ya. Beliau ganteng, masih muda ternyata ini teman-teman. Teman-teman GP Ansor yang saya hormati, saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sih merdeka finansial dengan emas, bahkan untuk sang buah hati kita. Meskipun di tengah ekonomi yang agak carut marut gitu-gini, kondisi pandemi juga belum tuntas, tetapi kita harus tetap memikirkan dan optimis untuk memerdekakan finansial kita di hari tua dan untuk sang buah hati. Nah, tapi sebelum itu, Mas Taufik dan Mas Denny, Pak Farid, mohon izin, kami akan memberikan hadiah langsung berupa logam mulia ini sebelah kanan ini apabila teman-teman peserta ini bisa menjawab pertanyaan 5 pertanyaan ini dengan benar ya. Nanti tapi setelah acara selesai langsung bisa mendapatkan hadiah emas logam mulia. Perlu kami sampaikan juga bahwa peserta webinar kali ini akan mendapatkan tabungan emas dari Pegadaian. Bukunya seperti itu, sudah ada saldo emasnya. Nah, luar biasa. Ini bukti bahwa kami sangat hormat dan mengapresiasi atas kerjasama ini. Sebelum saya lanjutkan ke materi, silakan kalau mau di screenshot dan bisa menjawab pertanyaan ini, saya akan kasih hadiah langsung berupa logam mulia bersertifikat dari Galeri 24. 3, 2, 1. Oke. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa inflasi yang timbul dari sektor pendidikan ini mencapai 3,81%, sedangkan kenaikan rata-rata uang pangkal pendidikan itu antara 10 sampai 15%. Sumber BPS tahun 2020. Luar biasa kenaikan biaya pendidikan. Tetapi itu bisa kita siasati nanti. Anggap aja ini sebuah contoh. Ketika saat ini kita biaya kuliah masih 100 juta, anggap aja ini contoh. Kenaikannya kalau 15% berarti 5 tahun ke depan itu menjadi 200 juta. Nah, bagaimana kita menyiasati itu? Nanti ikuti beberapa kajian dari saya. Nah, 100 juta anak ketika umur 13 tahun, anggap aja 5 tahun ke depan anak sudah 18 tahun, itu sudah mau ancang-ancang mau masuk kuliah. Kita harus siap. Ketika di umur 13, biaya pendidikan 100 juta, 5 tahun ke depan menjadi 200 juta. Kita harus bisa menyiasati ini. Teman-teman, ada 3 profesi ini, siapakah di antara ini yang bisa merdeka secara finansial? Ada seorang pengusaha, ada profesional, dan ada pegawai. Pengusaha, mungkin orang banyak beranggapan bahwa pengusaha itu lebih kaya, tapi juga ada pengusaha yang di akhir tuanya bangkrut, bahkan ada yang masuk penjara karena kesulitan keuangan. Ada profesional, mungkin seorang dokter, seorang notaris, seorang praktisi hukum ditinggal oleh kliennya karena tidak dipercaya. Pegawai pun demikian. Kayak seperti saya ini juga kadang ada beberapa banyak angsuran, operasi dan sebagainya. Tetapi teman-teman, semua orang itu bisa merdeka dalam finansial atau bisa kaya. Karena kekayaan itu tidak diukur dari seberapa penghasilannya, tetapi diukur dari seberapa banyak investasi yang dimilikinya. Nah, sehingga investasi memiliki peran penting untuk mewujudkan finansial yang sehat. Ada beberapa macam investasi yang ada di sekitar kita. Ini hanya contoh saja. Semuanya baik, tetapi kita harus mengukur kemampuan finansial kita. Misalnya properti tentu baik kalau kita punya uang banyak untuk beli rumah, beli tanah. Tapi ketika kita butuh tanah itu, rumah itu juga butuh waktu untuk menjual. Tidak segampang
ketika kita menanamkan investnya. Saham juga gitu, kita harus pandai estimasi dan meneliti. Kemudian kita juga banyak berpengalaman dalam hal saham. Deposito juga gitu, bagus sekali, ada waktu, tapi harus juga ada uang yang besar, dan ketika mau mencairkan ada jatuh temponya. Asuransi juga begitu, bagus sekali untuk membackup ketika kita ada kondisi-kondisi darurat. Tapi asuransi ini harus ada keharusan teman-teman untuk membayar preminya tiap bulan, sehingga ada harus disisihkan anggaran yang pasti tiap bulannya untuk membayar premi ini. Nah, saya ajak teman-teman untuk mengenal emas. Tahun 80, uang 1 juta itu hanya bisa, atau maaf, sudah bisa untuk membeli sepeda motor. Uang 1 juta tahun 80. Mungkin kalau Mas Denny mungkin belum, atau apa masih belum lahir ya? Belum kayaknya, Pak. Iya, masih muda soalnya. Jadi tahun 80 itu uang 1 juta itu bisa untuk beli motor, Pak. Tetapi sekarang uang 1 juta hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel. Artinya nilai uang semakin hari semakin menurun. Gak ono regane duwe iki. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini, Mas Denny. Nah, kita banding, kita punya uang dalam bentuk rupiah 1 juta dibanding dengan 1 juta dalam bentuk emas. Tahun 2019, uang 1 juta itu sudah bisa dipakai untuk beli 5 karung beras. Karena harga pada waktu itu, harga beras masih 200. Tapi tahun 2020, harga beras naik menjadi 250. Uang 1 juta hanya bisa dipakai untuk beli 4 kantong beras. Bahkan tahun 2021, harga beras sudah naik menjadi 330 per 25 kg, sehingga uang 1 juta itu hanya bisa dipakai untuk beli 3 kantong beras. Tetapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, tahun 2019 sama-sama 1 jutanya, dibelikan emas itu dapat 1,49 gram. Tahun 2020, 1,49 gram, yang semula senilai 1 juta, sekarang sudah menjadi 1,184. Bahkan tahun 2021 ini, 1,49 gram sudah bisa mendapatkan uang 1,4 rupiah, 1,4 juta rupiah. Artinya uang semakin hari semakin turun. Kalau emas disimpan di bawah bantal saja, didiamin aja 1,49 ketika kita beli tahun 2019, di tahun 2021 sudah ada kenaikan 400.000. Ya. Nah, masih saya ilustrasikan, Mas Denny. Ketika zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, untuk membeli 1 kambing yang siap kurban itu dibutuhkan 1 koin dinar saja. 1 koin dinar itu rupanya kayak gitu fisiknya, beratnya 4,25 gram dan karatasenya 22 karat. Itu sudah bisa membeli kambing. Seiring jalannya waktu, kambing ini naik terus. Kalau contoh kambing saya ganti, biaya pendidikan naik terus. Biaya kebutuhan pokok naik terus. Tetapi saat ini tahun 2021 di tanggal 10 kemarin, 1 koin dinar yang kita simpan di bawah bantal saja, ketika kita jadikan rupiah, sudah bisa mendapatkan uang 3.700.000. Artinya sudah bisa membeli seekor kambing yang layak untuk dijadikan kurban, meskipun kambing itu sudah naik berlipat-lipat. Nah, jadi kambingnya naik, emasnya juga naik. Biaya pendidikan naik, emasnya juga ikut naik. Sehingga akan saling mengejar. Bahkan kalau menurut hitungan ini, kalau sekarang biaya kurban kambing itu mungkin 2,5 juta sudah dapat, ada yang 2,7 sampai 3 juta. Artinya malah sudah lebih ya, bisa untuk tambahan lainnya. Nah, masih saya ilustrasikan lagi. Ketika tahun 2010 ongkos naik haji itu 31 juta. Hanya dibutuhkan 87 gram emas.
seiring jalannya waktu, ongkos naik haji ini tahun 2021 diprediksi 44 ini, ketika dikruskan jadi emas, malah turun emasnya. Emasnya ini hanya 47 gram saja sudah bisa untuk melaksanakan atau memperoleh ongkos naik haji. Jadi emasnya semakin kecil, tapi nilainya semakin besar. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa kelebihan emas. Tadi ada pertanyaan gitu, siapa tahu nanti yang benar mendapatkan hadiah emas tadi. Bisa membeli masa depan dengan sekarang. Tadi sudah saya sampaikan, ketika saat ini harga kuliah, harga pendidikan, misalnya 100 juta, kita belikan emas, di 5 tahun ke depan sudah bisa menjadi 200 juta. Sudah bisa mengejar kenaikan harga pendidikan. Jadi beli masa depan dengan harga sekarang. Mudah diperoleh, dicairkan, liquid, ya, tidak kena inflasi. Apalagi kalau dolar naik, rupiah semakin turun, ini emas luar biasa tetap bertahan ya. Emas jauh lebih besar manfaatnya daripada keuntungannya. Keuntungannya itu begini maksudnya, kalau kita mau invest emas, mencari keuntungan dengan cepat itu tidak bisa. Paling tidak harus ada jeda, mungkin 1 tahun, 2 tahun begitu. Nah, cocoknya yang memang untuk investasi kebutuhan pendidikan, kebutuhan hari tua. Kemudian emas juga, emas adalah uang. Jadi ketika kita punya emas itu mudah diuangkan. Tetapi kalau kita punya uang belum tentu bisa jadi emas. Karena kadang harganya naik, kadang juga kepencut dengan handphone baru, motor baru. Emas juga mudah dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah grafik tren kenaikan harga emas. Tahun 2001 itu masih di bawah 100. Sekarang menjadi 930-an atau 950-an. Bahkan diprediksi di akhir tahun bisa mencapai 1,4 per gram. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini ada ibunya, nggak ada ya? Teman-teman. Nah, saya ajak teman-teman, Pak, jangan ngomong-ngomong toh enak. Untuk investasi emas itu kan butuh biaya mahal. Tidak, Bapak Ibu. Ada 2 cara berinvestasi emas di Pegadaian ini. Yang pertama dengan sistem mengangsur. Mengangsur ini adalah Bapak Ibu misalnya beli LM, logam mulia dalam lempengan gitu, beli 5 gram. 5 gram ini harganya anggap aja 5 juta. Nah, ada uang mukanya. Kalau nggak ada uang muka, nggak ada uang cash 5 juta, bisa diangsur. Nah, uang mukanya 15%. Nah, enaknya lagi ketika angsuran selesai, misalnya ambil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu angsurannya tidak terasa karena harga emas sudah naik. Bahkan di beberapa kondisi ada arisan, misalnya ada 10 orang yang selama ini arisan jedule itu dapat uang, coba sekarang dirupakan emas. Nah, biasanya yang terakhir itu dapatnya malah diuntungkan karena harga emas naik meskipun angsurannya tetap. Nah, yang lagi imut-imut ini Mas Denny dan Mas Taufik adalah tabungan emas. Tabungan emas ini, teman-teman peserta ini akan kami beri tabungan emas ini. Apa sih tabungan emas ini? Tabungan emas ini sama dengan teman-teman atau nasabah atau masyarakat membeli emas ke kami. Membeli emas ke kami minimal 10.000. Nah, ini anak-anak kita mungkin selama ini disangoni ya, dikasih uang saku 20.000. Coba sisihkan sedikit receh-recehan di depan kulkas, depan TV itu ya, dimasukkan ke dalam kaleng seperti ini atau celengan ya, celengan seperti ini. Terus ketemu uang 20.000, 30.000, datang ke Pegadaian atau lewat aplikasi Pegadaian Digital Service yang ada di Play Store itu, Bapak Ibu bisa langsung membeli emas minimal 10.000. Jadi uang 10.000 tadi dikonversikan jadi emas, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan buku tabungan seperti ini. Buku tabungannya ini nanti yang akan mencatat ya, kalau uang 20.000 itu dapat emas berapa, dapat emas sekian, nanti akan dicatat di buku tabungan ini. Sehingga saldo yang ada di buku tabungan atau saldo rekening Bapak Ibu bukan lagi berbentuk uang, tapi sudah berbentuk emas. Tadi sudah saya sampaikan kelebihan kita simpan uang dibanding dengan emas ya. Nah, ini sangat terjangkau, anak-anak itu kita bisa.
Nah, Bapak Ibu, selain ada manfaat-manfaat yang investasi jangka panjang, Pegadaian juga lewat tabungan emas ini bisa mewujudkan berangkat haji dengan cepat, yaitu dengan cara ketika Bapak Ibu sudah punya saldo 3,5 gram saja, kecil sekali 3,5 gram itu. Atau kalau tidak punya tabungan di sini, ada perhiasan di rumah, ada cincin, ada gelang, mungkin punya istri. Kalau ditaksir itu 3 juta, itu sudah bisa mendapatkan nomor antri haji. Kita tahu bersama, untuk mendapatkan nomor antri haji itu kan butuh uang 25 juta. Nah, kalau kayak seperti saya ini pegawai negeri, untuk mengumpulkan uang 25 juta ini ya agak berat. Apalagi godaan, imannya lagi naik turun, sudah punya uang 10 juta. Betul. Betul ya Pak Mas Denny ya? Betul. Kayaknya Betul Pak Nur. kayaknya merasa Klik masalah kita lagi klik aja. Nah ini Mas Denny, jadi kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum berangkat haji, segerakan ya. Mungkin saya juga tidak ada serba kebetulan ya, saya bisa bertatap muka ini mungkin ingin mengetuk pintu hati teman-teman untuk segera menyempurnakan keislamannya. Hanya dengan 3,5 gram itu sudah bisa mendapatkan nomor antri haji. Jadi teman-teman lewat misalnya tabungan emas ini kan nanti sudah tak kasih nih, silakan dilanjutkan, karena nabung ini tidak dibatasi waktu, tidak ada keharusan untuk membayar, sak mampu-mampu nih, sak ono waktu-waktu nih, ya. Beda sama mengangsur. Kalau mengangsur ada keharusan untuk membayar secara rutin. Tapi kalau menabung ini bebas, sak duwe-duwe nih, cuma ada minimal 10.000. Nah teman-teman nanti sudah punya tabungan ini silakan dilanjutkan. Misalnya sudah mempunyai saldo lebih dari 3,5 gram, itu bisa didaftarkan menjatuhkan nomor porsi haji. Yaitu sistemnya teman-teman akan dikasih pinjaman Pegadaian 25 juta, langsung diantar ke Depak untuk foto mendapatkan porsi haji. Begitu sudah, nanti perhiasannya atau barang atau emasnya ini di-lock oleh Pegadaian. Batas akhirnya sambil menunggu keberangkatan, teman-teman bisa mengangsur 25 juta tadi sampai maksimal 5 tahun. Begitu lunas, perhiasannya akan dikembalikan lagi, hanya sebagai agunan akan sistem gade. Bapak Ibu teman-teman yang saya cintai, ini adalah produk-produk syariah. Kami badan usaha milik negara, kami diawasi oleh OJK, MUI dan sebagainya. Insya Allah ini halal dan tidak ada riba di dalamnya. Bapak Ibu pinjam 25 juta dulu, langsung mendapatkan nomor antri haji, kembalikan juga 25 juta. Sistem mengangsur sampai maksimal 5 tahun. Terus Pegadaian dapat apa? Syariah bukan berarti gratis loh ya Mas Denny. Kalau gratis nanti ekonomi Islam tidak berkembang. Ada namanya kewajiban Bapak Ibu untuk membayar biaya simpan yang agunan yang disimpan tadi, dijaga di Pegadaian, diasuransikan dan sebagainya. Itu ada biaya simpan. Nah disitulah hasil dari Pegadaian itu, sehingga Bapak Ibu bisa cepat berangkat haji, Pegadaian juga ada masukan gitu. Nah Bapak Ibu, ada beberapa, ini tinggal sedikit lagi Mas Denny. Kira-kira beli rumah dulu apa daftar haji dulu ya? Ayo Mas Taufik, Mas Denny. Ya. Kalau ya. Nah, wah, ini ada kalau ditawarkan ke Anstor Pak Nur. Iya. Ini enggak bisa antara haji mobil, enggak bisa. Ini kayaknya kawin lagi nih, Pak. Kalau Anstor nih, Pak. Kan ya kan. Mesti penyakit wong ganteng ya gitu itu ya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ini. Jika Anda gunakan tabungan untuk membeli rumah, anggap saja rumah subsidi seharga 130 juta atau rumah menengah seharga 500 juta, mungkin Anda perlu waktu 5 atau 10 tahun untuk menunggu uangnya terkumpul. Kita anggap saja nilai rata-ratanya 7 tahun, maka setelah 7 tahun Anda baru memiliki rumah. Dan di tahun ke-7 itu, Anda baru akan memulai untuk menabung haji. Menabung dari 0 rupiah. Tentu Anda memerlukan waktu sampai uangnya terkumpul untuk mendaftar haji. Itu baru daftar haji. Waiting listnya bisa makin lama lagi. Secara pribadi, saya menyarankan Anda untuk mengumpulkan tabungan untuk ibadah haji saja dulu. Setelah mendaftar, sambil menunggu berangkat, Anda bisa mulai nabung untuk membeli rumah, mobil, atau barang lain.
Bapak Ibu, insya Allah ketika kita itu mulai sudah mendaftarkan haji, itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Bukannya kita selama ini juga nggak bisa ya mencari rezeki, tapi Allah lah yang memberi sebenarnya pada hakikatnya ya. Nah, coba kalau kita nabung, anggap aja 1 bulan itu 500. Untuk mengumpulkan 25 juta masih butuh 4,2 tahun lagi. Kapan kita berangkatnya atau kapan kita daftarnya? Wong antara daftar sampai keberangkatan ini butuh jeda waktu mungkin hampir rata-rata tadi 21 tahun. Jadi alangkah eloknya kalau jika teman-teman sudah ada niat terbesit segera dijemput kita yaitu untuk mendaftarkan haji. Insya Allah akan bisa untuk bisa mengangsur setelahnya. Nah, kenapa sih kita harus sekarang berangkat haji? Anggap saja kita akan mendaftar haji, kita cek dulu di website resminya di haji.kemenag.go.id. Kita lihat waiting list untuk tiap-tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Saya akan lihat dulu tempat saya tinggal yaitu di Kabupaten Bandung. Ini dia 19 tahun. Jadi kalau hari ini September 2020 Anda daftar haji, maka Anda akan berangkat pada tahun 2039. 19 tahun yang akan datang. Dan lama antrian berbeda-beda tergantung domisili tempat tinggal Anda di mana. Saya akan hitung rata-rata waiting list haji di Indonesia. Rata-ratanya adalah 21 tahun. Wow. Waktu yang lumayan lama ya. Saya di sini memegang SPPH atau disebut dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji. Berdasarkan surat tersebut, orang ini mendaftar haji di tahun 2018 atau lebih tepatnya 2 tahun yang lalu. Kita bisa cek tahun keberangkatannya di website yang tadi. Ternyata berangkat tahun 2032. Waiting listnya hanya 14 tahun. Saat ini sudah menjadi 19 tahun untuk Kabupaten Bandung. Selang 2 tahun masa pendaftaran haji, perbedaannya naik 5 tahun. Saya ulangi, selang 2 tahun pendaftaran, waiting list naik menjadi 5 tahun. Lalu dari segi usia, pendaftar ini mendaftar haji pada usia 26 tahun. Antri 14 tahun. Maka rencananya pergi haji pada usia 40 tahun. Usia yang sangat ideal untuk aktivitas ibadah haji karena sangat menguras tenaga dan juga fisik. Bayangkan jika Anda menunda daftar haji pada usia 50 tahun, anggap saja waiting listnya bertambah menjadi 25 tahun, maka Anda akan berangkat pada usia 75 tahun. Itu pun kalau antriannya 25 tahun. Kalau 30 tahun, atau 35 tahun, masa berangkat pada usia 85 tahun. Yakin umurnya sepanjang itu? Tentu saja ada prioritas untuk jemaah yang usianya lanjut. Tapi Anda jangan menjadi bagian yang diprioritaskan karena usianya sudah sepuh. Ya, teman-teman, ada seorang tukang becak bisa naik haji. Ada buruh tani bisa naik haji. Ada seseorang penjual rujak nabung 5.000 per hari bisa naik haji. 5.000 itu besar. Kalau diwujudkan seperti yang saya sampaikan tadi, 5.000 itu kalau jadi emas sudah besar. Kemudian nasi uduk bisa naik haji.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Nih Pak Haji, saya ini sok akrab aja, saya panggil Abah Nur. Pak Nur, ada satu ini Pak Nur, mungkin beberapa hal ini Pak Nur, yang buat kita antara Pegadaian dengan GP Ansor Kota Surabaya ini klik. Yang satu kita sama-sama hijaunya ini Pak Nur. Hijau, jadi lihat, banyak yang hijau Pak Nur. Kemudian berbicara soal emas, wah, kalau Pegadaian bisa menjamin karatasenya 24 karat, di Ansor ini kita jamin emasnya ya juga emas-emas yang 24 karat. Ada emas Haji Farid Afif. Nah, tadi saya ralat Pak Nur ya. Jadi Pak Nur nyebut ketua GP Ansor Surabaya Faris Arif tadi. Bukan Pak. Jadi ketua PC GP Ansor Surabaya ini Mas Haji Farid Afif. Nah, ini Muhammad Farid Afif. di Ansor kita 100% ini Pak. Nggak ada Mas Taufik atau Mas Denny atau apalagi Banser Pak Taufik. Wah, nggak mungkin Pak Taufik. Emasnya nggak 24 karat. Nggak mungkin Pak Taufik. Ya, nggak ada itu Banser itu kemudian siap dan nggak ada itu, nggak ada Pak Taufik. Siap dan nah gitu. Itu Bansernya. Nah, sahabat-sahabat Ansor dan Banser sekota Surabaya, mau hadiahnya yang soal emas dan yang bersertifikat tadi dari Pegadaian dan Pak Nur ini, sabar, jawab dulu pertanyaannya. Ya. Yang 5 tadi. Nah, sebelum soal kita ini sabar dulu Pak Nur ya. Saya mohon Pak sabar dulu. Saya minta sahabat Ansor dan Banser untuk sabar dulu sebelum bertanya lebih dalam soal investasi emas ini, karena generasi muda milenial ini generasi emas ke depannya. Nah, ini sebentar lagi kita nanti akan monitor ketua. Ketua. Wah, ini mana ketua Afif ini? Sebentar lagi kita akan dengarkan dulu dari ini, Mas. Siap, sahabat Denny. Dari kedua beberapa sambutan atau isi itu. Materi yang kedua dari Haji Muhammad Farid Afif selaku Ketua GP Ansor Kota Surabaya. Ini saya monitor dulu nih. Ketua. Oke. Haji Farid Afif. Ah, ini sudah on monitor ini. Monggo Ketua, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, siap sahabat Denny. Dengar suaranya? Jelas Ketua. Oke. Wajahnya juga jelas. Oh, oke. Posisinya juga jelas, SK-nya sudah jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Nur Hayanto, iya Pak Nggih. Pak Haji. Nggih. Masih muda ya Pak Hajinya. Yang saya hormati sahabat saya, sahabat Denny, selaku host. Beliau ini Bapak, sahabat Denny ini selaku ketua bidang perekonomian Ansor, yang mana hari ini bertugas untuk memberikan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan bagi kader-kader muda Ansor dan Banser untuk melakukan perbaikan ekonomi. Dan itu sahabat Taufik sebelahnya itu sekretarisnya, bidang perekonomian dan UMKM di Ansor Kota Surabaya. Yang saya hormati sahabat Rizam selaku sekretaris dan seluruh peserta yang hadir dalam acara seminar hari ini. Insya Allah dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan walaupun dalam kondisi wabah yang belum bisa selesai sampai hari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita tetap istiqomah
ketika kita dalam kondisi apapun hari ini, tetap kita istiqomah, syukur, tetap kita taat, dan tetap kita tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ujian hari ini. Tidak lupa lagi sholawat serta salam tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan bimbingan beliaulah kita semua menuju ke jalan yang husnul khotimah, yakni agama Islam. Bapak Nur Hayanto dan sahabat-sahabatku sekalian yang saya hormati, hari ini Pulau diberikan kesempatan oleh Ketua Bidang Perekonomian PJ GP Ansor Kota Surabaya, sahabat Denny, dan juga Pegadaian memberikan sebuah bentuk mukadimah untuk program ini, bagaimana manfaatnya untuk generasi milenial. Alhamdulillah, ketika Bapak tadi menyiarkan tentang haji, saya sampai hampir mau menangis. Pak. Ingat ketika saya berangkat haji tahun 2006, ketika saya masih berjaka, masih berjaka, dan masih kuat tenaganya sampai bisa. Yang saya ingat kenangan saya adalah ketika saya membantu jamaah yang sepuh, yang sudah tua, padahal dia itu mantan pegawai BNI. Saya ingat itu, Pak. Dia berangkat haji di tahun 75 tahun. Padahal dia pegawai, pensiunan pegawai BNI. Saya tanyain dia, kenapa kok berangkatnya sekarang? Karena ketika masa pensiun, dia sudah mulai ingin haji. Sebelumnya dia nggak ingin haji. Saya ingat sampai saya ngeramut beliau, sampai saya kemana-mana, saya kawal beliau. Akhirnya saya ingat pada sahabat-sahabat sekalian saya hormati, itu adalah kemuliaan kehidupan. Untuk sahabat-sahabat Ansor, paling tidak niati mulai awal untuk berangkat ibadah haji. Nek sing wis bolak-balik umroh, iku sik sunnah, sik gurung sempurna. Jadi rek, haji itu adalah hal yang paling penting untuk kehidupan kita. Gak ono wong mulai teko haji, gak dadi wong. Percaya mbak? Mumpung si enom di Ansor ini Bapak, sekitar umur 25 tahun sampai umur 50 tahun. Anggota di Ansor Banser ini. Dan yang saya lihat, yang haji atau yang belum, ini masih banyak yang belum. Maka dari itu mudah-mudahan sahabat-sahabat dengan adanya program ini, sahabat-sahabat bisa tergugah hatinya untuk bisa menjadi peserta nasabah. Untuk apa? Ini untuk kebaikan jenengan. Mek sampean wis daftar haji, iku wis niat. Terus oleh porsi haji, iku wis niat. Mek wis niat iku hitungan nang pangeran wis beda. Hitungane pangeran wis beda. Kabeh ini diselamat. Keselamatan dunia akhirat itu ketika kita sudah punya niat yang baik ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling mentok itu adalah ibadah haji. Lakukan itu, anggap haji itu wajib bagi diri kalian walaupun tidak mampu. Podo karung ini. Contoh Pak ya. Saya ketika tanya kepada orang nggak mampu untuk beli kambing atau sapi kurban ketika di Idul Adha. Itu nggak mungkin bagi saya. Kalau dia niat selama setahun, ya kan Pak, kalau dia nabung nyelengin, ini salah satu sunnah yang harus dilakukan ketika menyembelih hewan kurban. Setahun niku nututi rek, meate setahun niku nabung digawe tuku wedhus atau dibuat untuk beli untuk urunan 7 orang untuk beli sapi. Itu contoh. Hal-hal semacam itu sahabat-sahabat harus kita lakukan. Ada lagi juga zakat fitrah. Zakat fitrah bagi orang yang, bagi semua orang. Ada juga orang yang nggak melakukan zakat fitrah karena merasa tidak mampu. Itu nggak masuk akal. Itu bukan nggak mampu, tapi karena ikut pelit. Nek wis pelit wis talar, gak kira
selamat urip iki dunya akhir. Ini saya memberikan ini kepada masukan-masukan saya di Ansor Banser. Yang bukan Ansor Banser, jangan salah paham ya kepada saya. Yang melihat peserta ini bagian dari saya memberikan masukan kepada sahabat-sahabat saya Ansor Banser. Terus sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya hormati, yang saya banggakan, program ini kalau saya lihat tadi Islami banget. Tidak ada riba di situ. Ini baik sekali. Ini susah ketua karena gak kerja dan lain sebagainya. Saya belum ada pemasukan yang begitu signifikan. Jangan berpikir seperti itu, sahabat-sahabat. Niati, mek wis diniati. Wis tala. Mek kurang jelas tanya kepada sahabat bidang perekonomian sahabat Denny. Kalau malu tanya ke Pak Nur Hayato, tanya ke sahabat Denny caranya bagaimana. Lakukan itu, nggak ono kata susah, nggak ono kata angel dunia, nggak ono barang sing angel. Kabeh mek wis diniati karo pangeran niku pasti dikabul. Bukan begitu sahabat Denny? Nanti koyo kiai aku sahabat Denny. Masya Allah, kayaknya lebih cocok dengan itu. Saya nggak bisa ngomong ini. Jadi jangan dilihat ini uangnya nanti hilang atau enggak. Saya jamin, enggak akan hilang. Karena Pegadaian ini BUMN milik pemerintah dan sudah bertanggung jawab atas semua yang ada di dalam program tersebut. Kalau di swasta saya nggak tahu. Kalau punya negara pasti tidak akan membohongi masyarakat karena seluruh program negara itu adalah niatnya cuma satu, melayani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Nah, itu adalah program. Jadi tidak ada penipuan dan tidak akan ada yang hilang. Terakhir, sahabat-sahabat saya hormati, untuk menggugah hati sahabat-sahabat sekalian saya hormati. Urip iki, hidup ini tidak bisa kita pastikan kapan kita menghadap kepada Allah, kapan kita masih hidup. Tidak bisa. Malaikat itu pencabut nyawa, gak delok umur tua, gak delok umur enom. Nek wis wayahe berangkat. Seandainya kita berangkat dalam kondisi kita belum tahu Baitullah, atau kita belum pernah melaksanakan ibadah haji, maka ruginya. Mlebu surga pun itu tingkatannya siji, Pak Teni. Siji. Mek wis berangkat haji, sahabat Denny melakukan kebaikan satu, saya melakukan kebaikan satu, ganjarannya itu Denny siji, aku papat. Mek wis ngelakoni ibadah haji. Tapi ingat sahabat-sahabat sekalian saya hormati, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, melakukan kebaikan, itu ganjarannya papat, ngelakoni keelean, itu juga min papat. Paham mas lagi? Tadi imbang. Maka dari itu sahabat-sahabat saya hormati, jangan sampai sahabat-sahabat tidak ada punya niat hari ini untuk berangkat haji. Harus niat. Karena apa? Waktunya masih panjang. Ketika itu didaftarkan dapat porsi haji oleh Pegadaian, itu belum bisa 2 tahun, 3 tahun jenengan berangkat. Kalau jenengan hari ini berumur 30 tahun, berarti jenengan akan berangkat sekitar umur 52 tahun atau sampai 55 tahun. Iku gak kena diabetes. Kayak Denny awake lemu, Pak. Iki bahaya. Bahaya. Mek kena diabetes. Mek kena diabetes. Aduh, soroh. Karena berangkat haji itu yang diperlukan itu bukan punya uang. Bukan punya wajah yang tampan dan sebagainya. Bukan. Tetapi hanya fisik yang diperlukan. Gak peduli itu fisiknya presiden, gak peduli itu fisiknya pegawai, gak peduli itu fisiknya tukang becak, podo. Yang dibutuhkan adalah fisik, jasmani dan rohani kita ketika berangkat. Itu akan mendapatkan keindahan ketika kita berangkat. Nek wis tuwa, umur swidak 5 sampai menduwur wis salah. Pikun. Delok Ka'bah lho koyo delok kotaan, kok ngubus. Gak delok koyo gak delok Ka'bah. Lho wis pikun Den. Kalau sudah pikun mau gimana Den?
Sing repot Den ya. Mek wis lali karo bojone, nek wis umur 70 lali, pikun. Maka dari itu, sahabat saya hormati, mumpung ini si enom. Karena jangan menunggu lagi. Karena apa? Menunggu lagi itu ketika jenengan sudah dapat porsi, waiting list-nya itu lama lagi. Masih menunggu lagi. Saya daftar lagi sama istri tahun 2018. Itu waiting list-nya 19 tahun. Berarti ketika saya hari ini umur 35 tahun, berarti sekitar umur 52 tahun saya berangkat. Muga-muga umur sik dawa, panjang umur kabeh, dan bisa berangkat lagi dan bisa ibadah lagi kepada Allah. Sahabat-sahabat yang hormati, terakhir yang perlu saya sampaikan adalah yakin dan percaya kegiatan ini, program ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan juga sahabat-sahabat yang hormati, jangan sampai meluangkan waktu ini, jangan disia-siakan. Semakin hari umur kita itu semakin pendek. Semakin tahun umur kita semakin pendek. Ojo ngenteni tuh gak nutut rek ambek bojoku. Nutut. Berangkat ambek bojo, nutut. Karena Bapak di Ansor ini semuanya sudah punya istri semua. Ojo khawatir nutut. Mas yo sampean kabeh kerja Gojek, nutut. Niati dengan hati yang paling dalam, bismillah ambek bojo. Wis penting. Mek anak iku urusane dhewe. Itu kewajibannya sampean untuk berangkat haji mereka. Tetapi istri dan jenengan yang harus berangkat dulu. Anak itu ben golek dhewe rezeki. Bukan begitu Pak Madeni ya. Engko mek anak itu mau berangkat kabeh ya gak nututi ta, Mbak. Maka dari itu, sahabat yang hormati, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan program yang indah bagi kita semua, dan paling tidak kita melaksanakan program ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah Pak Nur Hayanto ini NU, Mas Denny, sama dengan kita. Tadi saya lihat selawatnya pakai Sayyidina. Tadi kalau nggak pakai Sayyidina selawatnya, langsung saya off nanti dari Zoom ini ya. Kan ada Sayyidinanya, saya teruskan, berarti ini NU. Kalau NU, berarti caranya itu juga cara NU. Nah, sama dengan Ansor. Ansor ini Bapak, anaknya NU, Bapak. Anak tua, anak lanang tua itu jenenge Ansor. Anak Ansor itu jenenge Banser. Maka dari itu, Ansor ini adalah pemuda-pemuda NU, yang mana seluruh kelompok milenial dan pemuda NU ada yang di Ansor. Alhamdulillah Ansor Banser di kota Surabaya sudah tertata dengan baik. Di tiap kecamatan ada 31 kecamatan, dan hampir kalau di rata-rata setiap kecamatan itu kadernya ada sekitar 150 orang Ansor Banser. Nah, kalau itu semua bisa gabung mendaftar di Pegadaian, bisa-bisa waiting list-nya sama, tanggalnya sama, tahunnya sama, berangkat hajinya juga sama. Gitu. Kan begitu Pak Noel. Amin, kan amin ya Allah. Nggih. Kan akhirnya sisa kloter iso Ansor Banser kabeh. Nah, itu adalah harapan dari kami, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin itu sahabat Denny selaku host yang terbaik di Ansor Kota Surabaya. Mudah-mudahan tetap istiqomah mencari terus peluang-peluang dan kesempatan kader-kader Ansor Banser untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan hajat hidupnya yang selama ini sudah semakin diserang terus oleh wabah corona. Akhirnya seluruh elemen masyarakat hari ini mulai menurun dalam tingkat ekonomi. Tetapi jangan pasrah dan jangan takut, tetap mangan. Amin. Pangeran itu tetap merasakan, tetap pangeran itu nyelamat ngawak dhewe kabeh. Amin. Percaya mbek pangeran, gak usah wedi ono corona, gak iso ngene, wis percaya yakin. Enteng urusan nabung nang ngene Pegadaian. Mungkin sahabat-sahabat yang bisa sampaikan, akhirul kalam.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat ketua, sahabat Afif. Oh, lebih lengkapnya kita biasa tahu Haji Muhammad Farid Afif sebagai ketua PC GB Ansor Kota Surabaya. Kalau tadi ketua melihat slide soal haji, beliau terharu, terbawa, emosionalnya mungkin karena pengalaman beliau. Ketua ini juga sebagai haji juga pernah melakukan ibadah haji. Kalau saya sama ketua, saya ini sama ketika melihat slide ajakan haji Pak Nur ini, Abah Nur ini, saya juga terharu karena biasanya teman-teman Ansor atau sahabat-sahabat Ansor Banser ini prioritasnya bukan haji ketua, tapi kawin lagi. Nah, maka di kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat semua kader Ansor Banser se-Surabaya, ubah prioritas Anda, jadikan haji menjadi prioritas utama hari ini. Nah, yang kawin lagi di nomor sekian kan ya? Nah, itu maksudnya. Nah, ini mungkin ada Kalau sudah pertanyaan haji, menarik ini. kalau sudah haji kawin lagi nggak apa-apa. Ini kan pandemi, Pak. Pandemi. Jangan Sahabat mikir haji. Ini makan buat nasi aja kayaknya susah hari-hari ini masa pandemi. Apalagi tidak ada jaminan kapan masa pandemi ini akan berakhir. Mungkin se-safety apa investasi emas ini, Pak? Mungkin bisa dikasih gambaran. Sekarang banyak macam, tadi sudah dijelaskan di awal, ada berbagai macam-macam investasi dalam berbisnis itu banyak, ada properti, ada rumah, macam-macam mobil dan lain sebagainya. Nah, seberapa safety ini Pak Nur mungkin bisa menjelaskan ke kita semua yang hadir di webinar ini soal seberapa safety investasi emas ini dibandingkan dengan moda atau model investasi yang lain, seperti ya kayak sekarang ada macam-macam Pak Nur, kayak yang lagi tren itu kan kripto-kriptoan itu, kripto apa lagi, cryptocurrency ya, apa itu itulah. Nah, kira-kira ini mohon dikasih penjelasan Pak Nur, se-safety apakah apalagi di masa pandemi ini Pak Nur. Monggo Pak Nur. Oke, Mas Deni luar biasa. Ternyata Ustadz Faris luar biasa Mas Deni. Kapan-kapan saya undang deh ini untuk pembicara di seminar saya. Oh iya ya, ini sambil ngobrol saya pesen kepada teman-teman GB Ansor kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial ke mana cabang-cabang di mana ya di daerahnya, gak apa-apa libatkan kami, kita sama-sama mungkin ada sedikit sponsor dari kami ya, seperti apa nanti kita bisa bicarakan. Oke, menjawab pertanyaan Mas Denny ya. Jadi begini teman-teman, memang betul banyak sekali investasi yang ada di sekitar kita. Tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya iki isone ming nabung ming 10.000 sedino, enggak iso nabung ya 2 dino, nek gak iso 2 dino ya sak minggu. Kalau menabung emas ini tidak dibatasi kapan dan harus berapa. Minimal ada hanya 10.000. Kan 10.000. Jadi ada resiko kalau kita punya emas. Resiko punya emas itu pertama tentang karatase. Nah, ini saya saya infokan. Karatase, jika Bapak Ibu itu misalnya mau beli emas, itu harus dilihat dulu kadarnya berapa. Misalnya beli gelang itu kadang itu di dalamnya itu isinya ada logam-logam lain. Bahkan ada sepu tebal. Nah, ada tentang keabsahan kepemilikannya atau emas bodong. Ada lagi karena resiko penyimpanan. Jadi ini duit emas itu juga ada resikonya kalau nyimpen di mana. Engko teken omah wedi dicolong maling. Mosok gembol emas terus nanti ngalor ngidul. Nah,
hal-hal seperti itu harus menjadi pertimbangan jika ada tawaran-tawaran dari media sosial, di internet banyak sekali itu Mas Denny, dengan murah lagi. Nah itu hati-hati, jika harganya jauh sekali dari harga wajar itu perlu hati-hati. Jika memberikan iming-iming imbalan keuntungan yang fantastis itu perlu hati-hati. Kami BUMN, kami lembaga resmi negara, tentu tidak main-main, pasti akan menjaga aset ataupun harta bendanya nasabah. Nah, lewat pegadaian menabung emas ini tidak ada riba di dalamnya karena tidak ada bunga. Keuntungan adalah murni ketika ada split atau jarak antara harga pertama beli dengan saat harga emas naik. Jadi samalah ketika kita ini punya tanah sekarang kemarin beli 1 juta, sekarang jadi 2 juta. Nah, keuntungan itulah yang menjadi keuntungan pemilik emasnya tadi. Jadi teman-teman beli emas, emasnya disimpan di Pegadaian, emas murni 24 karat ya. Nah, kalau teman-teman butuh bisa diuangkan berupa uang bisa diambil dalam bentuk emas juga bisa. Ya, kalau menurut saya Mas Denny, memang kondisi saat ini sulit. Tetapi jika teman-teman itu seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, misalnya duwe mingkane 500 rupiah di sini dicemplungno celengan tuh besok lagi nanti kalau ketemu berapa dijadikan emasnya cenderung naik gitu kan ya, itu nanti nggak terasa ketika butuh anak sekolah bisa diuangkan. Nah itu saya kira Mas Denny menurut saya. Vaksin BKTP. Ini menarik ya, menarik tadi. Yang penting sebagai generasi milenial, generasi emas yang mempunyai bonus demografi. Vaksin. Kira-kira aku. Sing jaga wae gede gede. Ini Bocor. banyak suara ini ya. Oh sudah ya. Ya ini saya ulangi lagi Pak Nur. Jadi sebagai generasi milenial, generasi emas yang mempunyai bonus demografi pertanyaan. Apalagi ini kalau saya boleh memberikan sedikit motivasi untuk sahabat-sahabat Ansor dan Banser Kota Surabaya ini, jangan pesimis di masa pandemi ini. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan memberikan cobaan yang seberat apapun jika umatnya tidak mampu untuk melaluinya. Ini peluang sahabat-sahabat, ini peluang. Sekali lagi, ini peluang yang sangat bagus, apalagi ini kaitannya kemudian jahitannya untuk persoalan ibadah syariah yang paling tinggi tingkatnya yaitu haji. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi salah satu hal yang menarik untuk bisa kita jadikan pegangan sebagai kader Ansor dan sahabat-sahabat Banser Surabaya bahwa investasi itu penting. Karena tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Nur, semakin tahun semakin ke depan biaya kehidupan, biaya pendidikan akan semakin tinggi. Begitu juga dengan biaya emas. Sahabat boleh tanya, sahabat. Monggo. Dari mana ini, sahabat? PAC Bubutan. Oh, Bubutan. Oh, sahabat Bayu ternyata. Masya Allah. Monggo sahabat Bayu silakan. Yes. Untuk siapa pertanyaannya? Ke sahabat ketua ya, apa sahabat? Untuk masalah investasi emasnya. Oh ya, investasi emasnya. Monggo. Ya. Sahabat Bayu. Ya yang saya tanyakan di sini, apa yang membedakan penabungan emas di tempat Bapak sama yang di luaran? Kan yang kita tahu ada emas yang jenis antam dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan dengan kondisi yang sekarang, pandemi sekarang, itu apakah nggak ada terobosan yang buat teman-teman milenial ini untuk bisa ya mungkin 0,01 gram per berapa hari atau gimana gitu. Terima kasih Bapak, itu aja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih sahabat Bayu. Ini ada siapa ini? Rute
Anjang Sana ini. Rute Anjang Sana ini yang sudah raise hand untuk bertanya. Ini pertanyaannya jelas apa ini untuk Pak Nur ini. Ini pertanyaannya ini Pak Nur dari rute ini. Bagaimana ketika seseorang sudah berniat dan sudah mendaftarkan dirinya untuk berhaji namun tidak sempat berangkat karena meninggal dunia? Apakah pahala haji tersebut tetap didapat oleh orang tersebut? Kemudian bagaimana mengajarkan anak sejak dini untuk belajar menabung untuk digunakan sebagai modal berangkat haji? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua sama juga dari rute Anjang Sana ini. Masa pandemi ini emas menjadi trendsetter. Banyak sekali all shop yang menjual emas di all shop. Bagaimana cara membedakan emas yang asli dan yang palsu ya? Dan apakah benar kalau emas-emas di all shop tersebut distribusinya dari Pegadaian langsung? Ini mungkin kalau soal yang pertama ini mungkin nanti bisa dijawab sama sahabat ketua ini. Kalau sudah niat haji ini, kemudian nggak nutut, maksudnya nggak nutut terus berangkat lewat meninggal maksudnya. Nah, kira-kira ini gimana ketua? Masih dapat bentuk pahala. Tadi kayaknya sudah jelaskan, mungkin nanti diperjelas lagi ketua. Nah ini mungkin pada Pak Nur bisa dijawab dulu pertanyaan yang kedua ini membedakan emas asli yang palsu di all shop ini. Ya. Dan tadi ada sahabat Bayu tadi dari Bubutan ya. Dari Bubutan itu memberikan pertanyaan pada Pak Nur, mungkin sudah direkod ya, soal apa? Perbedaan menabung emas di Pegadaian ini dengan yang lainnya. Monggo Pak Nur dijawab dulu. Oke, terima kasih Mas Denny, luar biasa. Kami sampaikan ya, yang nanya itu nanti dapat top up tabungan emas 50.000 ya, Mbak Aulia di belakang tolong dicatat yang nanya-nanya tadi ya, bagus sekali. Baik, Mas Bayu, jadi Pegadaian bedanya dengan yang lain mungkin selama ini belum ada tabungan ya, mungkin membeli. Nah, membeli emas ada di beberapa ya, termasuk ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi hati-hati, memang banyak sekali yang bisa menawarkan harga murah, ya kan? Jauh sekali mungkin. Nah, itu hati-hati. Terus kita harus tahu itu beli itu dengan siapa penjualnya. Harus jelas perusahaan mana. Nah, perusahaan BUMN yang mengelola atau yang memproduksi emas itu salah satunya Antam, ada yang lainnya itu ada swasta, misalnya yang lainnya ada macam-macam, ada UBS dan sebagainya. Nah, itu memang harus ada akreditasnya. Kalau misalnya Antam itu kan BUMN lah, insya Allah yang lebih daripada yang lainnya. Nah, harganya mungkin agak sedikit mahal tuh Pak, nggak jauh banget sih. Nah, kalau menabung emas ini sudah dipastikan 24 karat, ya, dipastikan keasliannya. Untuk menguji keaslian emas atau tidaknya itu harus pakai uji fisik, Pak. Tidak bisa hanya dilihat atau ditimbang-timbang atau dicium, tidak bisa, harus diuji pakai uji analisa kimia atau berat jenis. Nah, kalau tabungan emas ini Bapak Ibu beli emas 24 karat, emasnya itu kami belikan lewat Antam atau apa itu, ada beberapa vendor. Emas fisiknya itu ada di kami simpan di kantor pusat, ada tempat khusus gitu. Kenapa kami belikan emas? Kok tidak saya putar uangnya? Kami takut kalau misalnya sewaktu-waktu ada ras, para nasabah mengambil emasnya, ketika emas naik mau diambil, ya, kami akan rugi besar. Makanya kami rupakan emas, sehingga ketika mengambil tinggal nyuplik-nyuplik dikit atau ada logam-logam lempengan-lempengan itu yang dikemas. Kalau diambil dalam bentuk emas. Kalau diambil dalam bentuk uang ya tinggal Bapak Ibu bisa menjual emasnya ke kami atau menggadaikan emasnya yang ada di buku tabungan tadi ke kami. Misalnya ini sudah ada saldo 5 gram, kok hanya butuh uang 1 juta. 1 juta sekarang itu dapat 1 gram, berarti 1 gram mau digadaikan aja. Nah, nggak usah dijual. Nah, begitu tinggal tutul-tutul di handphone aja, gadai 1 gram 1 juta. Uang 1 juta itu sudah langsung ngelink ke rekening teman-teman semuanya.
Nah, Mas Denny, saran Oke. saya untuk mahasiswa, untuk kaum-kaum muda yang bahkan kita lah yang sudah tua ini sudah layak lah, sudah sepatutnya untuk menyisihkan sedikit lah. Penghasilan itu tidak banyak-banyak, ya semampunya untuk disisihkan untuk dibelikan emas. Nah, emasnya nanti suatu saat akan diperlukan. Saya kira itu Mas Denny untuk yang bagaimana kalau seandainya sudah daftar haji kok tidak jadi berangkat karena meninggal dunia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz sih sebenarnya, tapi monggo nanti dijelaskan. Perlu kami sampaikan sebelum dijelaskan Pak Ustadz ya, bahwa ketika kita sudah punya tabungan emas ini tidak harus diperuntukkan untuk ibadah haji. Tapi ada fasilitas keistimewaan jika ada yang bersaldo lebih 3,5 itu sudah bisa mendapatkan nomor antri haji. Gitu saja Mas Denny, nanti kalau bisa disambung. Ya, itu yang mungkin bisa mewakili ini apa soal ini Pak. Jadi mungkin ini Pak, ada yang bisa ke depannya kita bisa jahitkan antara Pegadaian dengan Ansor ini, paling tidak ketika investasi emas melalui Pegadaian untuk peruntukannya adalah untuk mendaftar antrian haji, ya paling tidak kemudian ini bisa ditangkap Ansor karena ini kan ketua GP Ansor Kota Surabaya ini sahabat Haji Muhammad Farid ini kan punya kedekatan khusus ini dengan Menteri Agama. Paling tidak bisa lah nomor antriannya di scale up gitu kira-kira untuk ya ini yang untuk khusus nasabah yang mengikuti investasi emas lewat Ansor kemudian disetorkan ke GP Ansor. Mungkin begitu ketua kira-kira. Nah, ada semacam beginilah ke depannya kata. Jadi ya di speed up sedikit lah antriannya. Kalau ini yang khusus ikut Ansor. Nah, ini paling tidak ini juga bisa menjadi salah satu penyemangat nanti untuk sahabat-sahabat kader Ansor dan Banser sekota Surabaya ini untuk memprioritaskan investasinya melalui investasi emas, tabungan emas ini lewat Pegadaian agar prioritas utama haji, nah ini supaya prioritas utama hajinya bisa menjadi prioritas utama, kemudian yang soal nikah lagi, kawin lagi itu jadi yang kesekian lah. Mudah-mudahan begitu. Mungkin saya kembalikan ke forum, ini mungkin ada yang bertanya secara langsung ini. Secara langsung, monggo teman-teman partisipan. Tadi jawaban Ustadz belum, Mas Denny. Dalam ya? Pak Ustadz belum. Halo. Tadi yang menjawab. Oh, iya. Halo. Sahabat ketua, monitor ini. Halo. Oh ya. Halo. Ya, siap. Ya, sahabat ini. Ini saya jawab dulu apa pertanyaan lagi? Coba dulu. Dijawab dulu, ini mau di hold dulu. Sahabat penanya, partisipan. Ini biar dijelaskan dulu sama Ketua Afif. Monggo Ketua. Oh, oke. Kita ada pertanyaan. Oke, saya jawab dulu. Yang pertama adalah ketika sudah ada niat terus meninggal dunia. Wah, itu sudah ganjarannya wis podo. Kalau dicentang berarti masih sekolah makan kan? Sahabat-sahabat saya hormati, kalau sudah ada niat, sudah. Niat dulu. Urusan yang lain, niat itu ono kadare lah, sahabat ini. Ono kadare. Muga-muga niate temen. Niate begitu betul-betul harus dilakukan. Yang penting adalah niat. Lakoni di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi di pertanyaan di bawah itu, di bawahnya ada lagi mikir haji, utang si akeh untuk keluarga. Ono-ono. Utang si akeh untuk pribadi. Sahabat tuh, sing duwe utang itu gak sampean tok. Kabeh ku padha duwe utang. Deni tak kok lan duwe utang. Sahabat Taufik duwe utang. Ketua Surabaya itu ada utang. Utang itu kabeh wong ndek utang, gak usah khawatir. Bedakan antara urusan hutang dengan urusan kewajiban ibadah kepada Allah. Wis, iku ae. Gak usah mikir utang. Sing dipikir saiki iku adalah ibadah. Mek wis ibadah sahabat-sahabat. Utang dilancarno kabeh.
bayar utang itu hutang iku gak iso kesaur nek gak ditulung mbek pangeran. Ditulung mbek pangeran iku kudu melalui ibadah nang ngene pangeran. Wis iku ae Den. Siap, Ketua. Terima kasih, Ketua. Dari Ini karena ada yang raise hand, saya panggil ini ada raise hand dari Matiar Sitorus. Halo. Yang Batak ini rupanya. Halo. Ya, Matiar Sitorus. Monggo silakan. Ya, selamat siang. Siang. Ya, izin bertanya Pak, mengenai pegadaian ini kan ada yang namanya pegadaian aplikasi. Nah, saya mau tanya itu bagaimana keamanannya? Karena kan sekarang banyak banget peretasan akun, bahkan sampai pencurian saldo. Nah, itu keamanan itu dijamin oleh siapa? Dan misalnya kalau misalnya terjadi hal tersebut, apakah pegadaian bertanggung jawab? Terus yang kedua mengenai tabungan haji, jika saya mau daftarin orang lain dan nanti misalnya orang lain ada masalah dan harus digantikan atas nama orang lain, itu bisa nggak? Mekanismenya bagaimana? Terus yang ketiga, apa sih keunggulan yang ditawarkan oleh pegadaian mendaftar haji di pegadaian dibandingkan oleh di bank? Terima kasih. Ya, terima kasih Matiar Sitorus. Pertanyaannya ini langsung dijawab. Baik, Mas Denny. Pak Nur. Monggo Terima Pak. kasih. Antusiasnya bagus sekali ini pertanyaannya. Mbak Aul tolong dicatat ya. Terima kasih. Jadi pegadaian ini kami lembaga resmi negara, Bapak Ibu teman-teman. Kami lahir tanggal 1 April 1901. Mulai dari Perjan, Perum, akhirnya sekarang menjadi PT. Kami merubah yang dulu hanya di fund ini atau dimiliki orang-orang kecil itu yang ada, maaf ya Mas Denny, ada punya sewek, punya piring, dulu rantang, sepeda ontel, mesin ketik, mesin jahit itu digadaikan ya. Terus berubah sehingga yang datang di pegadaian ini sudah tidak lagi orang-orang yang hanya butuh, tapi orang-orang yang sudah punya lebih, misalnya invest emas dengan berupa mengangsur maupun menabung. Yang datang ke pegadaian orang yang ingin berniat haji, melakukan pembayaran haji dan sebagainya. Nah, kami lembaga resmi negara, kami diawasi oleh OJK, MUI, BPK, internal, eksternal auditor, dan Bapak Ibu bisa mengecek saldonya itu tiap hari di aplikasi kami. Jika ada transaksi yang mencurigakan itu akan terekod pasti, sehingga bisa terselusuri. Yakin dan insya Allah kami dijamin oleh pemerintah jika ada kesalahan atau ketidakbenaran dari kejahatan-kejahatan itu. Kami siap ya, jangan khawatir untuk itu. Selama ini alhamdulillah Pegadaian juga sebagai perusahaan yang sehat, tidak pernah mengalami kerugian, bahkan memberikan dividen yang luar biasa kepada pemerintah. Jadi kerugiannya kecil ya Mas Denny. Karena apa? Karena barangnya ada di kami, orang gadai kan ada di kami. Kalau misalnya nggak nebus ya kita jual sama-sama barang, lebihnya kita kembalikan. Kalau ada kekurangan ya harusnya nasabahnya untuk membayar. Kemudian pendaftaran, pertanyaan berikutnya, kalau dengan atas nama orang lain bagaimana, terus nanti mungkin dipindahkan atau nggak jadi berangkat misalnya. Jadi begini urut-urutannya daftar haji itu. Daftar haji itu yang pertama minimal harus punya uang 25 juta dulu, dimasukkan ke dalam rekening tabungan haji. Rekening tabungan haji yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah yang kerjasama dengan Kemenang atau Depak ya. Nah, di situ itu harus ada uang minimal 25 juta dulu. Nah, atas nama siapa yang didaftarkan itu, misalnya domisili di Surabaya, tapi daftarnya ada di KTP-nya sesuai dengan KTP-nya. Jadi misalnya transaksi di Pegadaian Surabaya, tapi dia itu KTP-nya Madura ya, dia harus didaftarkan di Madura sesuai dengan
Kemenak atau KTP yang berdomisili. Pak, kalau misalnya suatu saat kok tidak bisa berangkat, bisa nggak diwakilkan? Nah, ini adalah sudah domainnya Kemenak, domainnya negara. Kami tidak punya kewenangan untuk mempercepat atau memperlambat keberangkatan hajinya. Kami hanya memberikan bantuan untuk mempercepat daftarnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya nomor antri, itu sudah domainnya pemerintah. Ketika Pak Jokowi punya hubungan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi, kuotanya ditambah, mungkin agak dipercepat. Atau ketika Masjidil Haram dipugar, ada pengurangan, yo dikurangi. Seperti itu selanjutnya. Nah, apa sih Pak kelebihannya daftar haji di Pegadaian dengan di bank? Begini, ada beberapa bank itu punya produk pembiayaan haji, tapi dengan menabung dulu. Syarat untuk bisa mendapatkan nomor antri haji kan punya uang 25 juta. Nah, di Pegadaian lebihnya kita daftarin dulu. Bukan punya uang 25 juta dulu baru daftar, tapi didaftarin dulu baru nanti 25 jutanya itu bisa sambil menunggu keberangkatan diangsur sampai maksimal 5 tahun gitu. Tadi ada yang nanya Mas Denny, Pak, terus kesarihannya bagaimana? Nah, ini saya tadi sudah singgung. Ini adalah sistem rahen ya, rahen atau gade syariah. Calon jemaah haji punya pinjaman 25 juta, mengembalikan juga 25 juta dengan sistem mengangsur maksimal 5 tahun. Terus pegadaiannya dapat untungnya dari mana atau imbal bagi hasilnya? Ya, karena Bapak Ibu tadi punya agunan yang disimpan di Pegadaian, dirawat, dijaga, itu ada biaya simpannya. Nah, dari situlah. Jadi kalau diukur dari pinjaman 25 juta, nanti hukumnya riba. Jadi makanya ada di sistem yang lain. Itu kira-kira Mas Denny. Unmute. Mic-nya. Karena waktunya ini, terima kasih Pak Nur dan sahabat-sahabat peserta webinar ini. Karena memang waktunya ini kita sudah terbatas kan, teman-teman host sudah pada begini-begini semua. Nah ini kayaknya sudah tanda bahaya ini. Mungkin karena juga mendekati waktu ibadah sholat zuhur, maka saya minta kepada ini sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri webinar ini, saya minta kepada sahabat Ustadz Rohim selaku Ketua Majelis Dzikir dan sholawat berjalur Ansor Kota Surabaya untuk memberikan doa sebagai penutup forum atau sesi webinar ini supaya lebih barokah dan lebih bermanfaat ke depannya agar langkah-langkah ke depan, program ke depan GP Ansor Kota Surabaya dengan Pegadaian di Kota Surabaya tentunya bisa lebih berjalan lebih lancar dan berkembang. Monggo sahabat Ustadz Rohim untuk memimpin doa. Nggih, matur suwun. Sahabat Denny, Abah Nur, terima kasih dan semuanya Ketua PC dan semuanya sahabat-sahabat semua yang hadir. Abah, sebelum doa mohon maaf saya pernah ikut pelatihan di Pegadaian 2019. Insyaallah kita paham, kita dukung, kita support banget. Mudah-mudahan program ini tidak hanya berhenti di sini saja tetapi bisa berlanjut di PC bahkan ke PAC bahkan masyarakat luas khususnya kota dan juga Jawa Timur. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha min jami'il ahwali wal afat. Wa tabbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siang hari ini kami bersama belajar meraih sebuah kebahagiaan lewat ilmu yang Kau berikan pada kami ya Allah. Berikanlah sehat jasad kami, rohani kami, sehingga kami semuanya mampu melaksanakan aktivitas keseharian kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami semuanya ya Allah.
Berikanlah mereka semuanya yang hadir, bahkan yang belum bisa hadir, yang sakit, teruntuk khusus sahabat kami, sahabat Badrul Tamam ya Allah yang saat ini sakit ya Allah. Menjelang tarhim, menjelang waktu sholat zuhur, mudah-mudahan kau buka, kau jawab doa kami, mudah-mudahan sahabat kami Badrul Tamam teruntuk khusus beliau, mudah-mudahan kau berikan kesembuhan ya Allah, sembuh dari sakitnya ya Allah, kau berikan sehat jasmani dan rohani ya Allah. Yang hadir mudah-mudahan kau lapangkan rezekinya ya Allah, kau lapangkan umurnya ya Allah, kau berikan keberkahan hidupnya ya Allah, baik keluarga dan putra-putrinya mudah-mudahan solih dan solihah ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana sahilna urana fi hadzal majlis ya Allah, fi hadzal makan Surabaya yaminan wa shimalan ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas ya Allah. Kemudahan menjalankan organisasi ya Allah. Kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas yang berkaitan dengan organisasi PCG Ansor Kota Surabaya ya Allah. Khususnya apa yang menjadi tujuan dan maksudul azam Pegadian yang ada di Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan kau berikan kemudahan dalam program dan sistemnya ya Allah. Kau raihkan dan juga berikan orang-orang yang terbaik yang berada baik di kanan kirinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aghnina bil ilmi wa zazzina bil himni wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kepada para partisipan sekalian jika waktunya sangat mepet. Jika ada pertanyaan, saya ulangi lagi, kembali lagi, silakan diklik link Google Form-nya. Nanti kemudian bisa juga atau hubungi Mbak Aulia ini dari Pegadian juga, ini selaku co-host. Ini kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab di sesi webinar ini, ya karena memang pendeknya waktu ini, langsung saja bisa menghubungi Mbak Aulia selaku co-host dari Pegadian, ada berkaitan dengan soal Pegadian dan macam-macamnya, dan apalagi soal tabungan emas tadi ya. Nah kalau soal emas, tanyanya ke Ansor. Nah dengan saya bisa, dengan Mas Taufik ini juga bisa, atau dengan mas-mas di Ansor yang lainnya ya. Dan begitunya, mohon maaf ini, sahabat Taufik silakan ditutup. Ya, terima kasih pada seluruh webinar dan peserta seluruh Kota Surabaya. Terima kasih. Dan perlu diketahui bahwasannya ini adalah salah satu dan yang pertama program Ansaruna Business School. Dan untuk selanjutnya banyak sekali program-program yang akan dilakukan oleh Ansaruna Business School bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Oke, sahabat-sahabat seluruh peserta webinar yang kami hormati, terima kasih. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Nur, matur nuwun. Ya. Sukses untuk Pegadian. Bisa disambung malih Pak Nur. Siap. Mas Denny, nanti saya minta kontak Pak Ketua ya, nanti bisa kerjasama. Siap, Pak Nur. Oke, siap. Tolong sahabat-sahabat nampakkan wajahnya semuanya, kita foto sebentar ya. Iya, foto. Oke. Mas Denny, tahu nggak Mbak Aulia kita itu ambil gambar dulu sebentar. Kita ambil gambar dulu, nampakkan wajah semuanya. Videonya silakan di open semua, dibuka semua. Kameranya dinampakkan, kita foto sebentar. Saya ambil fotonya sebentar. Oke. Semuanya dudukkan. 1, 2, 3. Oke. Sebentar lagi. Slide kedua. Semuanya dinampakkan dulu. Slide kedua. Kita ambil gambar lagi. Slide kedua. Slide kedua sepi. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon pamit semuanya. Terima kasih banyak Mas Denny, Mas Taufik. Sama-sama Mbak Aulia. Bisa kirim nomor WA-nya Mbak Aulia. Akan mulai Mas Denny mulai kan. Mas Denny jangan nakal ya. Jangan lupa isi link ya. Ini mulai kan. Umumnya ya.
Jangan lupa diisi yang penting itu bisa nomor Mbak Aulia juga yang lebih penting. Yang lebih Iya. penting Google Form-nya diisi, teman-teman ya. Mohon pamit Abah.